Banyak warna, beragam dinamika. Hai, saya Zeni Rezania Dewantari, saya dosen Prodi Hukum di Fakultas Humaniora Presiden University. Sekarang ini saya sedang sibuk melakukan penelitian, topiknya tentang PSK atau pekerja seks komersil, khususnya PSK perempuan. Walaupun sekarang lebih dikenal dengan pedila ya, perempuan yang dilacurkan. Nah, di sini fokusnya memang kepada perempuan yang melakukan pekerjaan yang tidak biasa, artinya tidak standar di mata masyarakat, di mana mereka ini menerima berbagai stigma dan diskriminasi karena occupation mereka, karena pekerjaan mereka. Dan memang ini adalah topik yang mungkin tidak terlalu populer dalam hal karena ini kan pertama kita membahas spektrumnya banyak sekali. Kita membahas gender, yaitu perempuan, juga membahas tentang sebuah perbuatan yang ada yang bilang nih perbuatan itu nggak benar, ilegal gitu. Ada yang bilang juga ini perilaku-perilaku atau pekerjaan-pekerjaan PSK itu ada pekerjaan yang yang berbahaya, yang penyakit masyarakat gitu. Nah, apa betul seperti itu? Nah, disinilah yang sekarang sedang saya kaji di penelitian saya. Apakah memang perempuan yang menjadi PSK itu maka dia berarti melanggar hukum? Karena background saya kan hukum nih ya. Jadi saya memang melihat peristiwa ini, fenomena di masyarakat ini dari perspektif hukum, tapi juga dari perspektif gender. Nah, ini adalah hal yang sebenarnya cukup sulit, karena seperti yang kita tahu kalau hukum itu kan apa-apa undang-undang ya gitu. Nah, undang-undang bilang gimana sih tentang prostitusi? Lalu mengenai gender sendiri, bagaimana sebetulnya sih perempuan-perempuan yang berada di industri prostitusi? Nah, ini sangat menarik ini untuk dijadikan penelitian buat saya. Awal mulanya kenapa saya bisa membahas tentang topik ini kan bukan topik yang mudah. Pertamanya itu memang berawal dari saya hadir nih ke sebuah seminar di Universitas di Jakarta. Di situ memang topiknya membahas tentang prostitusi. Pembahasan yang dibahas itu adalah tentang betapa PSK ini harus dihilangkan. Gitu, prostitusi ini harus dibumi hanguskan dari masyarakat gitu ya. Ya sebetulnya mungkin betul juga sih, karena memang itu kan sebuah deviant ya. Dia adalah sebuah penyakit masyarakat lah kalau istilah orang-orang itu. Tapi ternyata di prosesnya itu banyak terjadi pelanggaran hak dari perempuan-perempuan yang sekarang sedang bekerja sebagai PSK. Salah satunya adalah kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan di sini kan macam-macam. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, verbal. Nah, jangan salah, PSK itu walaupun mereka memang kerjanya nggak jauh-jauh dari seks, mereka juga bisa dikena kekerasan seksual gitu. Bisa loh PSK itu diperkosa. Ini mungkin yang nggak diterima dengan baik oleh masyarakat bahwa PSK itu bisa diperkosa. Seperti itu. Dan jadi memang itu yang sekarang sedang saya susun. Itulah kesibukan yang sedang saya lakukan sekarang. Gitu. Dan memang ini hal yang menarik buat saya ya, karena pertama saya juga perempuan. Saya tumbuh besar dengan lingkungan saya cukup baik, keluarga saya baik, terus teman-teman saya juga baik. Tapi saya melihat saya sendiri ya merasakan bahwa ada banyak sekali kesempatan yang tidak bisa saya dapatkan karena saya perempuan gitu. Banyak lah contohnya dulu itu. Misalkan saya pribadi dulu suka ya dengan dengan musik rock ya, musik keras gitu. Wah, saya pikir seru nih kalau saya jadi musisi rock gitu. Cuman dulu agak sulit ya, karena dianggapnya itu bukan untuk perempuan gitu. Sehingga ada sedikit labeling gitu, bahwa udah kalau perempuan jangan kayak gitulah gitu. Saya pikir emang kenapa gitu. Ya itu satu contoh gitu, dan banyak lagi yang lainnya. Terus juga saya pikir ya kita kan anak muda tuh punya banyak sekali keinginan ya waktu itu. Ingin jadi ini, ingin jadi itu. Saya ingin jadi musisi, saya ingin jadi ilmuwan, saya ingin jadi macam-macam lah. Cuman pada akhirnya saya merasa lebih tergerak dengan bidang human rights ini, gitu. Karena ya itu tadi, pertama saya sendiri punya pengalaman di mana saya merasa hak saya kok nggak banyak dipenuhi ya, gitu. Banyak yang kesempatan-kesempatan yang kemudian menjadi terlewat oleh saya hanya karena saya perempuan. Dan semakin saya tumbuh besar itu, semakin saya lihat banyak sekali di lingkungan saya juga seperti itu, yang sesama perempuan yang kemudian dia seperti ada glass ceiling istilahnya sekarang itu ya. Mereka ada barrier gitu yang transparan tapi nggak bisa ditembus. Itu kan bikin gemes gitu. Ya, jadi di situ saya mulai lulus SMA, saya kuliah, saya pilih apa ya?
jurusannya. Saya pilih hukum karena saya pikir ya kalau kita bicara human rights, ya kita ambil hukum lah gitu kan ya. Itu bisa memperkaya kita pengetahuan tentang human rights. Pas sudah masuk hukum, ya juga ya enggak juga sih ternyata gitu. Karena ternyata hukum juga emang enggak jauh-jauh, belajar undang-undang lagi. Sehingga pada saat saya S2, kemudian sekarang saya S3, jadi penelitian saya tadi itu adalah bagian dari topik disertasi S3 saya. Saya memutuskan untuk mengambil background-nya adalah gender gitu. Jadi studi saya ini adalah studi gender. Di situ saya mulai memasukkan elemen-elemen tadi. Saya kan background-nya hukum, undang-undang, tapi saya fokus juga terhadap gender gitu. Nah, isunya adalah PSK ini. Jadi sekarang memang program pemerintah Indonesia itu untuk menutup lokalisasi. Dari sekitar 160-an lokalisasi, itu sudah berhasil ditutup banyak sekali, sehingga menyisakan mungkin sekitar 40-an ya. Yang terbaru mungkin teman-teman semua ingat Kali Jodoh berhasil di Jakarta berhasil ditutup. Terus Hotel Alexis juga berhasil ditutup, katanya sih gitu ya. Nah, terus di situ yang menarik itu adalah kenapa ini dilakukan dan apakah ini solusi yang tepat gitu untuk menghentikan prostitusi. Karena kenyataannya dengan ditutup lokalisasi, maka perempuan, pedila teman-teman kita itu kan menjadi tidak punya tempat yang dedicated buat melakukan kegiatannya gitu. Sehingga dengan ditutup mereka menjadi tersebar. Ada yang kemudian menjadi turun ke jalanan atau pindah ke lokasi lain. Jadi nggak akan hilang, hanya pindah gitu. Ada juga yang teman-teman yang pindah online jadinya. Sementara kalau pindah prostitusinya itu industrinya ke online, itu berarti mereka malah dianggap ilegal menurut hukum atau kriminal gitu. Karena ini melanggar, ada undang-undang yang mengatur bahwa prostitusi online itu yang melanggar undang-undang gitu. Sementara kalau prostitusinya tidak online, artinya dilakukan biasa aja gitu, offline gitu ya. Itu tidak diatur sebagai hal yang ilegal oleh undang-undang. Artinya nggak ada pengaturannya malah. Kecuali kalau kamu di bawah umur atau melibatkan human trafficking atau kalau kamu jadi germo, nah itu baru tuh melanggar undang-undang. Tapi kalau melakukan sex work-nya itu tidak gitu. Jadi sebenarnya teman-teman kita perempuan pedila ini itu tidak melanggar undang-undang sebetulnya. Cuma memang industri mereka ini bidang pekerjaan mereka ini tidak dikenal, tidak direcognize gitu. Pemerintah tidak mau mengakui ini sebagai sebuah pekerjaan. Sehingga risikonya ditanggung sendiri, termasuk risiko kekerasan seksual dalam bidang prostitusi. Kekerasan seksual itu gimana sih maksudnya? Ya, teman kita pedila ini tuh juga bisa diperkosa saat melakukan pekerjaannya. Misalnya, kalau misalkan antara transaksi antara teman-teman pedila dengan klien, itu kan mereka sudah punya kesepakatan akan apa yang mau dilakukan, berapa jumlah harga yang akan dibayarkan. Kalau misalkan saat sedang kemudian melakukan tuh, dan ternyata si kliennya melakukan lebih daripada yang disepakati, itu berarti kan ada yang unconsensual kan gitu. Kalau ada yang unconsensual, ya itu terjadilah sebuah pemerkosaan gitu. Itu bisa terjadi, dan memang terjadi gitu. Atau misalkan kekerasan lain dalam hal misalnya udah sepakat akan harga yang dibayarkan, terus sudah kemudian ya udah melakukan kan gitu. Ternyata nggak bayar gitu. Itu kan juga kekerasan juga. Artinya risiko pekerjaan mereka yang cukup merugikan. Bukan cukup sih, sangat merugikan malah kayak gitu. Dan belum lagi kekerasan fisik seperti penganiayaan. Banyak tuh berita-beritanya, termasuk beberapa pedila yang juga sudah komunikasi dengan saya, bahwa mereka juga mengalami tuh penganiayaan ya, baik mulai dari yang ringan sampai yang berat. Kalau yang berat tuh sampai ada yang ditusuk lah, ada yang dipukuli lah gitu. Atau sekedar bukan sekedar sih, tapi kayak kalau kliennya punya orientasi seksual atau preferensi kegiatan seksual yang tidak diinginkan oleh si pedila ini, kan itu juga kekerasan bagi dia. Lalu kalau misalkan ini semua terjadi, terus harus gimana gitu? Nah itu yang bagian yang saya teliti sebetulnya. Apakah mereka kemudian melaporkan ke polisi? Kayak rata-rata nggak mau melaporkan juga ke polisi. Karena sekali lagi ada label ya, ada stigma gitu terhadap pedila. Jadi di mata mereka pun law enforcers atau penegak hukum itu sebagai pihak yang against them gitu. Pihak yang kan dikit-dikit digerebek, dikit-dikit
di raid ya, ditangkepin, terus dimasukkan ke dikumpulin, terus di dinas sosial kemudian melakukan ini itu. Sehingga seolah-olah memang penegak hukum itu tidak akan melindungi mereka gitu, mungkin malah nangkepin mereka jadinya gitu. Nah, jadi kalau misalkan terjadi kekerasan ya ujung-ujungnya ya diem aja, terima aja gitu. Karena dianggap sebagai ya risikomu gitu, karena pekerjaanmu seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, itu yang mencoba saya coba kaji lagi di penelitian ini gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Kalau memang mau menghentikan prostitusi, apakah memang seperti itu saja caranya? Apa nggak ada yang lain? Apa nggak ada jalan lain selain mengkriminalisasi pedila? Apakah nggak ada jalan lain selain menutup lokalisasi? Karena gini, menutup lokalisasi itu sebenarnya mungkin nggak tepat ya. Pertama, kalau menurut saya, dengan prostitusi itu di-localize, berarti kan di contain ya di area tertentu gitu, sehingga ini bisa menjadi kontrol yang baik gitu untuk mengontrol penyakit infeksi menular seksual, untuk mengontrol kejahatan lain supaya nggak sampai kemudian bercampur dengan masyarakat yang lain gitu ya. Dan juga ini kan juga sebagai kontrol juga nih, jadi misalkan ada klien-klien yang diem-diem pengen pakai jasa pedila, kan berarti dia masuk ke lokalisasi toh gitu. Nah itu jadi sudah bisa ada pengawasan siapa aja sih yang masuk, siapa aja yang keluar. Sementara kalau misalkan lokalisasi ditutup, teman-teman pedila kan kemudian prakteknya kan di jalanan, online. Kalau kayak gitu nggak ada yang ngawasin gitu. Jadi kalau terjadi kekerasan atau terjadi kejahatan, ya susah pengawasan ya, namanya tersebar. Apalagi kalau online. Kalau online kan lebih nggak ketahuan lagi ya. Online itu kan ya teman-teman pedila tinggal terima dari teks, dari telepon gitu, kemudian ketemuan di mana. Ya kalau terjadi sesuatu di situ, atau ternyata dia punya penyakit menular seksual, susah kontainnya kan, seperti itu. Cuman memang lagi-lagi ini berbenturan dengan yang namanya perspektif masyarakat ya, bahwa kalau ada banyak lokalisasi berarti nanti itu ya intinya melanggar norma-norma yang lain lah gitu. Memang lagi-lagi kalau menurut saya, kalau kita mau menghentikan prostitusi, pertama tidak bisa dihentikan prostitusi itu memang. Jadi memang kita menerimalah bahwa ini adalah apa adanya terjadi gitu. Cuman terus apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mengontrolnya. Mengontrol ya, bukan menghilangkan tapi mengontrol gitu. Dan dalam kontrol ini maka ada baiknya memang program-program yang dilakukan itu memprioritaskan keselamatan dari teman-teman pedila, bukannya malah mengopres gitu loh. Oke, kalau saya logikanya gini ya. Kalau misalkan orang sakit itu kan dicari tahu dulu penyebabnya, kemudian baru diobati sesuai dengan penyebabnya itu apa sih gitu kan. Sama halnya dengan prostitusi ini. Perempuan yang kemudian masuk ke dalam industri prostitusi itu kan awal mulanya beda-beda. Nggak semuanya masuk ke industri prostitusi dengan alasan yang sama. Memang ada yang pengen untuk masuk ke industri ini gitu. Artinya untuk kepuasan pribadinya, mungkin pengen cari duit, pengen apa gitu. Tapi juga banyak loh yang masuk ke industri ini karena memang paksaan. Seperti misalnya dia korban dari human trafficking. Atau ada juga perempuan-perempuan yang memang dia dijual sama keluarganya, ya dijual sama suaminya, dijual sama orang tuanya, dari kota lain dikirim tuh misalkan ke Jakarta untuk emang sengaja dikirim untuk supaya dia menjadi pekerja seks ya, untuk nantinya kan dia punya uang bisa ngirim ke kampung gitu. Nah seperti itu, jadi banyak sekali yang memang bukan karena kemauannya sendiri, di mana mereka sebenarnya korban gitu. Jadi kalau misalkan mau menyembuhkan prostitusi itu dengan cara tangkepin aja itu semua PSK, ya itu kan jadinya menggeneralisasi dan malah jadinya tidak nggak adil buat pedila-pedila yang sebenarnya korban. Ya mereka tuh korban loh, tapi kok malah dikriminalisasi gitu kan. Jadi memang nggak bisa itu jalan keluarnya palu gada gitu. Penyakitnya tuh penyebabnya macam-macam, tapi obatnya satu kan enggak ya. Pasti kan sesuai dengan penyebabnya. Ditambah lagi sekarang mungkin lagi rame nih kan sekarang RUU KUHP. Ini banyak banget kontroversinya. Cuma kalau saya karena kita lagi ngebahas tentang PSK ini, fokusnya tuh ke pasal 417, pasal 417 RUU KUHP. Jadi kalau KUHP yang sekarang itu tidak mengatur itu tentang hubungan seksual suka sama suka antara dua orang dewasa gitu. Dewasa ya, jadi bukan di bawah umur. Kalau di bawah umur udah jelas itu dilarang oleh undang-undang. Nah,
Artinya kalau hubungan seksual suka sama suka antara dua orang dewasa, kata KUHP yang sekarang kan nggak diatur, artinya nggak apa-apa. Berarti ya PSK tuh, Pedila itu kan melakukan ya tidak melanggar undang-undang apapun. Tapi di RUU KUHP ini pasal 417-nya itu mengatur itu sebagai sebuah tindak pidana, diancam maksimal 1 tahun penjara gitu dan juga denda kategori 2. Artinya ini sudah ada pasal yang bilang itu tuh hubungan seksual suka sama suka ini antara orang dewasa itu sebagai kejahatan juga gitu. Padahal ini artinya hubungan ini dilakukan oleh dua orang yang sudah dewasa, suka sama suka, nggak ada paksaan, artinya bukan pemerkosaan. Sebenarnya banyak yang mengkritik karena ini kan ranah privat ya, ranah privat seseorang gitu. Buat apa diatur oleh undang-undang pidana gitu? Buat apa negara turut campur terhadap sebuah ranah privat seseorang? Itu kritik satu. Kalau saya kritik duanya adalah ini bisa membahayakan untuk menjadi alat untuk menangkap teman-teman pedila dan kemudian menjadi alasan buat mengkriminalisasi mereka. Seperti itu. Jadi sekarang aja sudah lokalisasi sudah ditutup. Terus prostitusi online sudah ada undang-undangnya ya yang mengatakan itu kejahatan, ada ancaman pidananya. Ya, ada almarhum artis juga kan kemarin juga bermasalah dengan gara-gara itu kan gitu. Lalu sekarang kalau RUU KUHP sampai kemudian disahkan, ya pasal 1 itu saja bisa menciptakan banyak riak yang nggak adil buat teman-teman pedila. Katakanlah dia itu korban sex trafficking gitu. Terus kemudian dia karena dia ketahuan melakukan perbuatan itu dengan klien, dia ditangkap juga, kemudian dipidana gitu. Kan jadinya dia sudah jatuh ke timpa tangga lagi gitu kan. Nah ya itu jadi yang coba saya, yang membuat saya sibuk ini sekarang meneliti tentang ini untuk disertasi saya adalah yaitu kebiasaan kita ini mengobati, memecahkan masalah, pengen mencoba memecahkan masalah dengan menambah masalah baru gitu. Ya kan harusnya nggak gitu ya, maksudnya memang prostitusi itu masalah ya, saya setuju gitu, ini masalah masyarakat gitu. Penyakit masyarakat, ya betul, pekat memang kan, pekat ya istilahnya penyakit masyarakat. Ya betul juga sih gitu. Cuman apakah penyelesaiannya harus dengan cara kekerasan? Wong mereka aja udah penuh kekerasan hidupnya di situ gitu. Terus negara mau nambah kekerasan lagi buat mereka kan, itu kan melanggar hak ya, melanggar hak dasar warga negara gitu. Indonesia ini kan kita kemarin baru merdeka, merayakan 77 tahun Indonesia merdeka. Artinya Indonesia juga punya konstitusi yang menjamin hak sipil dari warga negaranya. Nah, hak sipil warga negara ini jangan lupa bahwa kelompok-kelompok rentan, kelompok-kelompok vulnerable itu juga mereka juga adalah warga negara. Warga negara itu kan nggak cuman kita ini semua yang mayoritas ya bisa dibilang, artinya kita bukan kaum rentan, kita tidak minoritas gitu. Tapi ada gitu kelompok-kelompok masyarakat yang rentan ya, contohnya teman-teman pedila, di mana mereka mungkin tidak menikmati kenyamanan menjadi warga negara Indonesia seperti yang kita rasakan gitu. Ya contohnya aja misalkan kemarin waktu kita pandemi ya COVID itu kan semua orang dipaksa untuk stay at home, ya dipaksa untuk diam di rumah. Buat saya nggak masalah diam di rumah, enak-enak aja malah. Jadi kan kita semua serba online ya, nggak usah sibuk bangun pagi kena macet-macet. Ya karena hidup saya biasa-biasa aja gitu. Artinya saya aman gitu, hidup saya aman dan terjamin. Tapi kalau teman-teman yang memang sehari-hari industrinya sudah penuh risiko seperti itu, kemudian mereka harus isolasi, harus karantina. Mereka harus mengkarantina dirinya di tempat tinggal yang bisa jadi tidak layak buat hidup gitu. Termasuk teman-teman pedila. Banyak di antara mereka yang hidup di rumah-rumah yang tinggal di istilahnya brothels ya. Gitu. Jadi mereka harus diam di situ, tapi nggak ada klien gitu. Karena ya nggak bisa kan klien keluar, orang lagi isolasi. Sehingga memang pas selama pandemi itu drastis menurun, nggak ada pendapatan sama sekali. Sampai ada teman pedila yang harus cari akal ya, cari putar otak lah untuk gimana caranya biar tetap bisa punya uang. Jualan tuh bebek. Tapi dia jualan bebek, tapi kan ya nggak ada yang beli juga, nggak ada yang keluar kan. Dia ngaku tuh tetap bilang bahwa ya ini mau nggak mau, tetap sebenarnya lebih sejahtera dulu gitu waktu dia masih punya banyak klien sebelum pandemi. Ada juga teman lain yang mungkin nggak kepikiran atau tetap berusaha nyari klien. Jadi mereka tetap praktek. Jadi germonya pun gitu, mami-maminya pun tetap beroperasi seperti biasa. Diam-diam tentunya, karena kan dulu ada istilahnya dulu PSBB ya. Sekarang PPKM, biar ganti-ganti lah istilah, tapi intinya sama aja.
apa namanya, melanggar aturan itu gitu dan tetap praktek. Akhirnya apa yang terjadi? Ditangkepin itu mereka. Ditangkepin sama ini di Jakarta, jadi yang nangkepnya Satpol PP Jakarta. Karena katanya melanggar apa PSBB waktu itu. Padahal sebetulnya kalau kita mau apa kritik lagi gitu ya, kita lihat apa sih sebenarnya mendrive mereka untuk tetap maksa melanggar PSBB itu dulu. Ya karena kan nggak jauh-jauh dari mereka butuh kehidupan, ya, butuh penghidupan gitu, butuh uang buat makan. Sekarang mereka ditangkap, walaupun memang tidak dipidana ya, karena kan lagi-lagi kan bukan kejahatan kan saya bilang tadi. Jadi ditangkap itu ya memang hanya untuk di penyuluhan, dikasih wejangan. Walaupun kalau germonya bisa ditangkap sih memang, dipidana ya gitu. Tapi teman-teman Pedila ya enggak. Dipulangkan tapi terus apa gitu, tetap aja dia nggak ada klien kan, nggak ngaruh juga. Kan kita ini kan sekarang lagi apa tuh SDG ya, Sustainable Development Goal itu kan ada tuh SDG 5 sampai SDG 8. Itu SDG 5 kan bicara tentang gender equality. SDG 8 tentang decent economic growth, artinya ngomongin tentang ekonomi lah. Nah ini kan terkait nih untuk teman-teman Pedila gitu loh. Mereka mungkin terpaksa bekerja melacurkan dirinya gitu, karena kan berdasarkan ekonomi juga. Salah satunya kan ini kan jadi ada linknya gitu loh antara kedua SDG ini. Ya sebenarnya kalau kita mau membuat mencari jalan keluar atau kita melakukan penelitian nih supaya menemukan jalan keluar terhadap masalah prostitusi ini, ya kita bisa lihat aja dari prioritasnya tuh dari dua prinsip ini gitu sebetulnya. Bagaimana mengempowering teman-teman perempuan Pedila supaya mereka bisa punya kehidupan ya prosperity yang lebih prosper gitu. Jadi pelan-pelan mengajak mereka keluar dari industri ini, tapi bukan dengan cara kekerasan gitu, tapi dengan cara apa ya, mengajak, memberikan insentif gitu. Banyak kok beberapa kawan saya Pedila juga mereka willingly dengan senang hati keluar dari industri, karena banyak faktor sebetulnya yang membuat mereka mau keluar dari industri ini. Tapi yang pasti bukan faktor kekerasan atau bukan faktor hukum yang membuat mereka mau keluar. Gitu. Mereka memang ya, faktor internalnya pribadi sendiri. Mungkin mereka menemukan industri lain yang bisa mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka merasa ya udah saya nggak perlu lagi menjual diri gitu. Saya bisa melakukan hal lain yang bisa menghasilkan uang juga buat saya gitu. Sesederhana itu aja sebenarnya sih. Yang pasti kalau kemudian kita mengkriminalisasi Pedila gitu, itu namanya jadinya kita over criminalizing perempuan. Udah mas sekarang memang kenapa ada SDG 5 gender equality? Ya perempuan itu sudah merupakan golongan yang vulnerable. Dengan menjadi perempuan aja tuh kita sudah golongan vulnerable sebenarnya. Ya saya juga perempuan gitu. Banyak banget kan itu. Saya perempuan, saya saya bekerja, saya sebagai dosen, saya sekarang sekolah lagi S3 gitu kan. Itu ada aja kok yang ngomong, ngapain sih S3 ntar anaknya kemana gitu kan. Maksudnya kalau misalkan laki-laki yang begitu kan nggak ditanya kayak gitu. Kayak sudah sewajarnya kalau misalkan laki-laki itu kemudian berprestasi gitu. Itu saja sudah merupakan diskriminasi terhadap gender. Nah sekarang dalam hal ini Pedila mereka perempuan dan udah mau perempuan mereka juga distigma karena mereka ada di bidang industri yang industri yang memang dilabel sebagai immoral gitu. Sehingga apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami sehari-hari itu kita tidak bisa membayangkannya karena kita tidak di situ. Dalam hal ini kalau misalkan negara sebagai pihak yang berkuasa mau mengatur, mengontrol tentang populasi prostitusi, maka ya nggak bisa sembarang membuat kebijakan gitu. Harus melibatkan para pihak dan bahkan melibatkan teman-teman Pedila sendiri. Jadi saya penasaran nih dalam kebijakan-kebijakan negara ada nggak Pedila yang diajak buat diskusi? Kalau ada ya bagus, tapi kalau nggak ada sepertinya harusnya diadakan seperti itu.